Iya, antum lebih berat kayaknya. Gitu. Saya rela berkorban. Nggak apa-apa seperti itu. Bagus namanya ikhtar. Insya Allah dia akan dapat yang lebih bagus lagi. Ya. Tapi kalau dalam masalah-masalah ibadah jangan ikhtar. Harus berlomba-lomba, harus bersaing. Seperti itu. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Hibban, ya, oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat, ya, menyampaikan sholawat. Sholawat dari sisi Allah itu maknanya adalah ampunan dan rahmat dari sisinya. Ya, kita ketika sholat di shaf pertama itu menyebabkan Allah, ya, mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Bahkan para malaikat pun mendoakan, ya, yusalluna 'alas saffil awal, mendoakan, ya, memohonkan ampunan kepada kita. Ya, ini mungkin hal-hal yang sepertinya sepele, tapi kalau kita jalani, ya, berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasul di sini, ya, adalah kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian siapa lagi? Man shalla fis sufufil mutaqaddimah. Ya, kalau nggak kebagian shaf yang depan, ya paling nggak yang nomor 2, nomor 3. Ya, yang shafnya itu masih dekat-dekat dengan imam. Gitu ya. Kata Rasul, "Alau ta'lamuna ya ma fis shafil awal." Ya, sekiranya kalian mengetahui apa yang disediakan oleh Allah ganjaran berupa ganjaran pahala bagi orang yang sholat di shaf yang pertama, ya, lastahamu, pasti mereka akan lotre, ya, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Pasti mereka akan undian, ya, siapa yang hari ini waktu ini mendapatkan shaf pertama, gitu kata Rasul. Ya, maka kalau toh tidak shaf pertama, paling tidak di shaf-shaf yang awal. Ya, menunjukkan semangat kita, menunjukkan ghirah kita, ya, untuk melakukan hal yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal. Ya, lanjutan dari hadis itu, sesungguhnya Allah dan malaikat menyampaikan salawat kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Qalu ya Rasulullah wa 'alal tsani, ya Rasulullah, apakah untuk yang shaf yang kedua juga? Qala wa 'alal tsani, ya, untuk shaf yang kedua juga. Ya, Allah dan malaikatnya menyampaikan salawat kepada orang-orang yang sholatnya di shaf yang kedua. Gimana kalau sholatnya cuma 2 shaf? Jamaahnya kurang. Ya. Iya, insya Allah paling enggak tidak ketinggalan makmum, ya, untuk takbiratul ihram atau rakaat yang pertama. Ya. Kemudian siapa lagi? Man kana fi mayaminis sufuf, orang yang berada di kanan shaf yang kanan, ya, shaf yang kanan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh, ya, yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan malaikatnya menyampaikan salawat kepada orang yang berada dalam shaf kanan. Ya, jadi susunan sholat itu, ya, imamnya itu jadi asnya, gitu kan. Kemudian setelah itu kanan, ya, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, gitu. Ya, ya. Sebagian orang, masya Allah, fikih sholat jamaahnya itu amburadul, gitu kan. Ya, shaf pertama belum rapi, belum rapat, dia bikin shaf belakangnya lagi, pojok kanan, ya, terus bikin lagi pojok kiri, nggak nyambung, gitu kan. Ya, jadi tata cara sholat itu, makanya Rasulullah SAW memperhatikan betul itu sholat jamaah. Kenapa? Karena ini adalah inti dari ajaran Islam. Ya, pembuktian pertama seorang muslim itu adalah sholatnya. Makanya Rasul itu ketika akhir-akhir hayatnya, ya, beliau itu kelihatan begitu cerah mukanya ketika melihat, ya, para kaum muslimin sahabat-sahabat beliau itu sholat dalam shaf yang rapat diimami oleh Abu Bakar, sehingga sahabat-sahabat mensifati pada waktu itu wajah Rasulullah seperti rembulan. Kenapa?
Karena rasa puasnya beliau, ternyata dakwah yang susah payah beliau sampaikan telah membuahkan hasilnya. Hasil yang pertama bisa dilihat apa? Sholatnya. Seperti itu sholatnya. Ya, maka diperhatikan betul oleh Rasul masalah-masalah sholat ini. Ya, merapatkan, meluruskan shaf dan lain sebagainya. Meskipun mungkin sebagian orang mengira itu sepele, apa sih urusan gini-gini, yang penting kan sholat. Ya, bukan seperti itu. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi orang yang shaf di awal sholatnya di shaf pertama, orang yang berada di sebelah kanan, bahkan orang yang ketinggalan ya di shaf yang kedua dan seterusnya. Ya, siapa lagi? Man wasala shaffan, orang yang menyambungkan shaf. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihimussalam yusholluna 'alal ladzina yasiluna suhuf. Allah dan malaikatnya menyampaikan sholawat kepada orang yang menyambungkan shaf. Apa maknanya menyambungkan shaf itu? Ada shaf yang tidak rapat dirapetin. Ya, sebagian orang itu ketika sholat sajadahnya lebar-lebar, satu orang satu. Sehingga nggak boleh ada orang yang nginjek sejadahnya. Ya, nggak boleh seperti itu. Harus dirapatkan serapat-rapatnya. Kalau dilihat masih ada celah, kita boleh kok masuk. Dan ini harus kita sadari, oh ini kayak nggak ada tempat aja ini orang, jadi sholat sambil hatinya jengkel gitu kan. Sebagian ada yang masya Allah ya nggak mau disentuh kakinya gitu kan. Ya, padahal Rasulullah SAW ya setiap kali sholat mengingatkan ya hadu bainal manaki wal aqdam. Coba lengan dengan lengan ketemu ya, kaki dengan kaki ya ketemu gitu kan. Ada yang merasa jijik ya, selalu minggir-minggir gitu kan. Yang satu lagi harus nempel sehingga sholatnya begagah. Kalau begagah ngangkang gitu kan. Ya, jadi ini harus dipahami bersama gitu. Maka penting untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang tata cara sholat yang sahih, sholat berjamaah. Jadi ketika dilihat ada shaf yang masih longgar, dia masuk ke dalamnya. Itu namanya silus shaf. Sebab apa? Satu dengan yang lain masih longgar, masih bolong. Nah, orang-orang semacam ini yang mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Nabi mengatakan di hadis yang lain, khiyarukum alyanukum majanibalis shalah. Orang yang paling baik itu orang yang paling lentur, orang yang paling gesit ya badannya untuk melaksanakan sholat. Ya, mengisi shaf-shaf yang kosong termasuk dalam khiyarukum ya yang terbaik di antara kamu adalah alyanukum, orang yang paling luas, orang yang paling gesit, majanibalis shalah. Ya, badannya untuk sholat termasuk di dalamnya mengisi shaf-shaf yang kosong. Ya, jadi tidak apa-apa bapak-bapak ibu-ibu kita bergerak mau 1000 kali, mau berapa kali, kalau itu tujuannya terkait dengan sholat tidak ada apa-apa. Ya, sebagian orang takut, aduh, ada yang batal kemudian pergi ke belakang, shaf itu masih tetap menganga. Harusnya nggak boleh ada shaf yang menganga terbuka, harus segera diisi. Habis kalau diisi jalannya berapa kali itu? 5 kali kan batal sholatnya nanti. Ya, tidak apa-apa kalau itu terkait dengan sholat, kesempurnaan sholat jamaah atau sholat itu sendiri. Nggak apa-apa kita mau gerak 10 kali maupun 20 kali, nggak ada masalah. Ada orang yang tadinya jamaah cuma 2 orang ini kan, cuma 2 orang kan sejajar ya imam dengan makmum. Kemudian datang makmum berikutnya, gitu kan? Maka dia harus mundurnya sampai 5 kali, 5 langkah, nggak apa-apa. Karena itu terkait dengan kesempurnaan sholat. Dulu Rasulullah SAW ketika pindah kiblat itu, ya itu berapa langkah? Dari mulai belakang Rasulullah pindah ke depan, ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Itu turunnya ketika dalam keadaan sholat. Jadi Rasulullah muter, makmumnya juga ikut muter. Ya, nggak ada yang Rasulullah mau belok nggak pasang sen dulu, yang nggak kasih tanda-tanda dulu, nggak. Pokoknya apa yang dilakukan Rasulullah, sahabat-sahabat belakangnya itu ikut tanpa banyak komentar, gitu kan? Itu berapa langkah itu dari depan balik ke belakang, dan itu nggak ada masalah, ya. Kecuali kalau iseng-iseng gitu kan, ya, garuk-garuk kepala, gigit-gigit kuku, ya, atau lihat jam, atau SMS-an,
Ya, lagi sholat, oh, imamnya panjang banget dengan SMS Anda atau BBM-an gitu kan. Nah, itu yang rusak sholat itu seperti itu. Ya, tapi kalau ada kaitannya dengan kesempurnaan sholat atau kesempurnaan sholat berjamaah, tidak apa-apa. Kita bergerak berapa kali pun tidak ada masalah. Ya, maka di sini termasuk di dalamnya adalah mengisi soft-soft yang kosong, menyambungkan soft. Ya, jangan sampai ada soft-soft yang lubang, ya, lowong yang tidak diisi. Gitu. Baik, berikutnya at-ta'min fi shalah. Ya, mengucapkan amin. At-ta'min maknanya mengucapkan amin fi shalah, di dalam shalah. Ya. Diriwayatkan dalam hadis yang disebutkan dalam muttafaq alaih Bukhari Muslim, kesepakatan Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin fa wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila salah seorang berkata di antara kamu amin, ya, wa qalatil malaikah, kemudian malaikat juga mengucapkan amin. Saat kita sholat, kemudian kita imam membaca waladhdallin amin, maka malaikat-malaikat yang ada di langit pun mengucapkan amin. Ya, faqat ihdahuma al-ukhra, lalu aminnya itu kompak gitu, ya, pas antara aminnya dia dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi aminnya harus kompak. Gitu kan? Ya. Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang pas bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ya. Jadi aminnya harus kompak. Ya. Jangan yang satu depan dan satu belakang. Ini salah satu hal yang membuat, maaf, orang Yahudi itu iri sama orang Muslim itu adalah salah satunya ucapan amin di dalam sholat. Ya. Jadi sholatnya itu kompak banget gitu. Aminnya itu pas bersama. Waladhdallin amin. Seperti itu ya. Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, mungkin amalan-amalan yang ringan, tapi ternyata Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa. Allah dan Rasulullah memberikan penghargaan yang luar biasa, yaitu didoakan malaikat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, man shallal fajr wal 'asra jama'atan. Ya. Orang yang sholat fajar dan sholat asar, ya, secara berjamaah, karena sholat asar ini namanya sholat wusta, ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah olehmu sholat yang 5 waktu dan juga sholat al-asar, sholat asar, sholat wusta. Ya. Orang yang sholat fajar, dan sholat fajar itu keistimewaannya apa? Disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Wal asra, dan salat asar. Kenapa asar ini orang lagi sibuk-sibuknya begitu ya. Kemudian dia menyempatkan diri untuk sholat secara berjamaah. Sholatnya secara berjamaah. Kalau di sini susah untuk mendapatkan sholat jamaah, ya paling tidak di rumah beserta dengan, ya, keluarga kita, seperti ini. Ya, syukur kalau bisa di masjid. Man shallal fajra thumma jalasa fi musallahu sallat alaihimul malaikah. Ya. Barang siapa yang sholat fajar kemudian dia duduk di tempat sholatnya, maka malaikat-malaikat akan menyampaikan sholawat kepadanya. Wa sallathum alaihi. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni dan rahmati dia. Wa may yantadhirus shalah salat alaihimul malaikah. Barang siapa yang menunggu waktu sholat, maka malaikat-malaikat pun akan menyampaikan sholawat untuknya. Wa sholatuhum alaihi, dan sholat mereka, doa mereka itu adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian
Berikutnya adalah man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyampaikan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala man shalla 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa malaikatahu 70 salatan falyaqul 'abdun min dzalika aw yakthur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 'ala Rasulillah, ya, radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ini ucapan Abdullah bin Amr. Man shalla 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan, barang siapa yang menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali salawat, sallallahu alaihi wa malaikatahu 70 salatan, Allah akan mengembalikan salawat itu 70 kali lipat. Falyaqul 'abdun min dzalika aw yakthir, maka hendaknya seorang hamba banyak mengucapkan itu atau memperbanyak ucapan itu. Atau dalam hadis yang lain, ya, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi